Presiden SBY menghadiri sekaligus membuka Musrenbangnas atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang diadakan di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto. Dengan terlebih dahulu memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Musrenbangnas tahun 2014 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Saya melihat selama 5 tahun ini kita telah menyusun sebuah fondasi bagi arah pembangunan nasional akan lebih tangguh, lebih produktif, lebih merata. Tunggu sebentar. Kita tidak membahas mengenai hal itu. Kita akan membahas mengenai Kota Makassar. Video ini akan menjelaskan mengenai 3 hal. Yang pertama, rancangan pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD Kota Makassar periode 2005 dan 2025. Yang kedua, rancangan pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Makassar periode 2014 hingga 2019. Dan terakhir, mengenai rancangan kerja pembangunan daerah RKPD Kota Makassar periode 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita kirimkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmatnya lah saya masih bisa membuat video ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menjelaskan mengenai pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005 sampai 2025. Rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD adalah rencana pembangunan daerah dengan masa berlaku sampai 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Masa berlaku RPJPD adalah 20 tahun. Mulai dari 2005 sampai dengan 2025. RPJPD berisi gambaran tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang dihadapi secara jangka panjang. Maksud dan tujuan dalam RPJPD Kota Makassar. Rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kota Makassar tahun 2005 sampai 2025 ditetapkan dengan maksud agar memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen atau pelaku pembangunan atau para penentu dan penyelenggara kebijakan dalam penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kepembinaan kemasyarakatan, serta untuk mewujudkan cita-cita daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Perubahan RPJPD Kota Makassar ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, menjabarkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagai tertuang di dalam RPJPN dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RPJP Daerah Sulawesi Selatan guna mendorong perkembangan pembangunan daerah Kota Makassar. Yang kedua, merupakan dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah RPJMD Kota Makassar setiap 5 tahun untuk selanjutnya menjadikan acuan dalam penyusunan RKPD setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan karakteristik, potensi, dan tantangan pembangunan daerahnya. Yang ketiga, merupakan dokumen induk yang menjadi acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan pemerintah daerah Kota Makassar. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Rahayu Ningsi
dengan NIM 903118339. Selaku pemateri kedua, saya akan membahas tentang visi dan misi RPJPD di Kota Makassar. Visi dan misi RPJPD ini dimaksudkan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJPD, yakni pada tahun 2025. Dalam revisi RPJPDM ini, rumusan visi tidak mengalami perubahan yang dimaksud termuat pada RPJPD yang lama. Hal ini mengingat bahwa tidak terdapat perubahan kondisi daerah yang signifikan yang mengaruhi perubahan rumusan visi. Dalam perumusan misi ini, selain mengenai pada saling keterkaitannya dengan pokok-pokok visi, juga diperhatikan misi RPJPN 2005 sampai 2025 dan misi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2005 sampai 2025 berdasarkan substansi pokok-pokok visi yang hendak dicapai dan memperhatikan visi RPJPD dan RPJPN Provinsi Sulawesi Selatan. Maka misi RPJPD Kota Makassar 2005 sampai 2025 yaitu 1. Mengembangkan kultur maritim dan memanfaatkan sumber daya laut secara optimal dan berkelanjutan. Nah, yang kedua yaitu memberdayakan kekuatan ekonomi masyarakat dan penguatan daya saing ekonomi di Kota Makassar. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara layak dan bermanfaat. Yang keempat itu menetapkan dan memanfaatkan ruang dan lingkungan hidupnya yang nyaman, tertib, dan berkesinambungan. Nah, yang kelima yaitu mengembangkan manajemen pembangunan kota yang berbudaya dan berwawasan masa depan. Yang keenam yaitu meningkatkan apresiasi budaya, agama, penegakan hukum, dan kepedulian terhadap sesama masyarakat. Adapun sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Nah, rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar untuk setiap misi adalah yaitu 1. Pada misi yang pertama melahirkan sasaran pokok yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas infrastruktur kemaritiman atau sarana prasarana perkotaan, kawasan pesisir, dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan pulau-pulau. Itulah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nama saya Nur Halimah, NIM 90300118037. Jadi saya akan menjelaskan mengenai analisis isu-isu strategis terlebih dahulu. Analisis ini terbagi ke dalam beberapa poin, yakni yang pertama permasalahan pembangunan daerah seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertahanan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, ketenagakerjaan, koperasi serta usaha kecil dan menengah. Kemudian yang kedua, analisis isu strategis global, seperti berlakunya tujuan pembangunan global, berlakunya kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN, isu strategis nasional, isu strategis provinsi dan regional Sulawesi, isu strategis Kota Makassar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kaidah pelaksanaan. RPJPD Kota Makassar 2005 hingga 2025 ini merupakan acuan pemerintah daerah maupun dunia usaha dan masyarakat sehingga tercipta sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJPD Kota Makassar sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi,
misi, arah pembangunan untuk mencapai sasaran pokok RPJPD Kota Makassar tahun 2013 hingga 2025 dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, Wali Kota Makassar berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kota Makassar tahun 2005 hingga 2025 ini ke dalam RPJMD Kota Makassar yang memuat visi, misi, dan program wali kota terpilih sesuai tahapan masing-masing. Kemudian yang ketiga, seluruh perangkat daerah Kota Makassar berkewajiban menyusun rencana strategis atau Renstra yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJPD Kota Makassar melalui RPJMD Kota Makassar sesuai tahapan 5 tahun masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu pihak eksekutif dan legislatif Kota Makassar serta mitra pembangunan daerah berkewajiban untuk menjaga konsistensi antara RPJPD, RT/RW, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan RAPD atau APBD Kota Makassar. Sekian penjelasan dari RPJP Kota Makassar. Selanjutnya, rekan saya akan melanjutkan pembahasan mengenai rancangan pembangunan jangka menengah daerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Takia, NIM 9030118038. Saya akan melanjutkan penjelasan. Sekarang kita akan membahas mengenai rancangan pembangunan jangka menengah daerah atau yang biasa disebut dengan RPJMD Kota Makassar periode 2014-2019. Nah, salah satu rancangan pembangunan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yaitu Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Kemudian maksud dan tujuan. Nah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar periode 2014 hingga 2019 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, sasaran pembangunan, kebijakan umum, program pembangunan daerah, serta sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan guna mewujudkan visi misi wali kota dan wakil wali kota Kota Makassar periode 2014 hingga 2019. Adapun tujuan dari RPJMD Kota Makassar periode 2014 hingga 2019 yang pertama, menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan, serta program wali kota dan wakil wali kota ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih terperinci, terarah, dan terukur agar dapat dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Yang kedua, meningkatkan kesesuaian dokumen RPJMD Kota Makassar dengan dokumen perencanaan yang ada seperti RT/RW Kota Makassar, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, dan RPJM Nasional. Yang ketiga, mengakomodir program baru yang sebelumnya tidak tercantum dalam RPJMD sebagai respon terhadap dinamika regulasi serta substansi capaian kerja, serta mengantisipasi adanya perubahan lingkungan dari internal maupun eksternal Kota Makassar. Jadi, sekian dulu yang saya jelaskan kali ini. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Akmal, NIM 9030080042. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya.
Adapun analisis isu strategis dalam RPJMD Kota Makassar. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis di Kota Makassar dirumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah ke depan yang meliputi aspek fisik dan lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, keuangan, dan aspek pemerintahan. Baik, yang pertama itu aspek fisik dan lingkungan. Kota Makassar memiliki letak geografis yang sangat strategis, menjadi pusat pertemuan atau titik simpul seluruh roda transportasi di Indonesia Timur. Sebagai konsekuensi letak geografis tersebut, kapasitas infrastruktur yang ada menjadi tidak sebanding dengan beban yang terjadi, sehingga saat ini sudah terasa bertambahnya titik-titik kemacetan. Selain itu, jumlah jalan yang rusak pun semakin bertambah. Yang kedua, aspek sosial budaya. Contohnya, sebagai kota yang memiliki sejarah masa lalu di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar tentunya kaya dengan peninggalan budaya dan sejarah. Pelestarian budaya dan peninggalan masa lampau yang menjadi ciri khas Kota Makassar membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Proporsi pendanaan untuk pelestarian masih minim dari APBD, karena memang anggaran yang tersedia sangat terbatas. Yang ketiga itu aspek ekonomi dan keuangan. Contohnya, pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa, NIM 90300118040. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai RPJM Kota Makassar. Pertama, saya akan menjelaskan tentang visi dari RPJMD Kota Makassar. Visi adalah gambaran tentang kondisi Kota Makassar yang akan diwujudkan pada akhir periode 2014 sampai 2019. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah Kota Makassar dengan memperhatikan sepenuhnya visi kepala daerah terpilih, maka visi RPJMD Kota Makassar 2014 sampai 2019 adalah Makassar Kota Dunia yang nyaman untuk semua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang misi dari RPJMD Kota Makassar. Misi dalam RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap misi akan dijalankan untuk mewujudkan pokok visi yang relevan. Adapun rumusan misi RPJMD Kota Makassar, yakni yang pertama, merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia. Yang kedua, merestorasi tata ruang Kota Makassar menjadi kota nyaman berstandar dunia. Dan yang ketiga, mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik standar dunia bebas korupsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang arah kebijakan tahunan dalam periode 5 tahun. Tahun 2014 merupakan tahun transisi dari RPJMD 2009 sampai 2014 ke RPJMD 2014 sampai 2019. Pada tahun transisi ini, sebagian besar arah kebijakan masih merupakan kelanjutan dari arah kebijakan RPJMD 2009 sampai 2014. Pada tahun 2015 merupakan tahun pertama berlakunya RPJMD ini, bahwa sebagian besar prioritas kebijakan sudah merupakan cakupan dari seluruh substansi visi misi wali kota terpilih. Tantangan eksternal yang dihadapi Makassar tahun 2015 bahwa pada tahun tersebut prinsip pasar bebas dari ASEAN Economic Community atau disingkat AEC sudah mulai berlaku, dan Kota Makassar adalah salah satu poros utama dari lintas pasar bebas ASEAN tersebut.
Pada tahun 2016, tantangan eksternal berupa berlakunya pasar bebas AEC sudah mulai operasional. Selain itu, implementasi kebijakan dari RPJMN 2015 sampai 2020 juga sudah mulai berjalan. Pada tahun 2017 merupakan tahun puncak akselerasi dari perubahan yang didorong RPJMD. Ini berjalan seiring dengan mulai terbengkalainya tatanan AEC serta RPJMD nasional 2015 sampai 2020 juga mulai terrealisasi. Pada tahun 2018 merupakan tahun pematangan dari akselerasi yang didorong. Pada tahun ini diupayakan terwujudnya keseimbangan pencapaian dari target kinerja yang dicanangkan. Pada tahun tersebut berlakunya tatanan AEC sudah memberi peluang sekaligus ancaman bagi ekonomi daerah. Di tahun 2019 merupakan tahun penyempurnaan dari perubahan yang didorong. Pada tahun ini, target kinerja yang belum tercapai dipercepat penyelesaiannya sambil mempersiapkan transisi ke periode RPJMD 2019 sampai 2025 sesuai arahan RPJMD. Baiklah, sekian dari saya. Penjelasan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anugrah dengan NIM 90300118044. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan. Nah, pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMD Kota Makassar tahun 2014 sampai tahun 2019 yang bersifat program prioritas maupun program dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal atau SPM. Nah, kemudian indikasi program terbagi dalam pembahasan beberapa bidang yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, pangan, sosial, perdagangan, dan masih banyak lagi. Adapun indikator kinerja daerah yaitu penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi wali kota terpilih pada akhir periode masa jabatan. Nah, hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome proyek pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat tercapai. Indikator kinerja pada RPJMD tahun 2014 sampai tahun 2019 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program atau outcome terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Makassar tahun 2014 sampai tahun 2019 diuraikan dalam beberapa aspek yaitu aspek kesehatan, pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pedoman transisi dalam RPJMD Kota Makassar. Nah, pedoman transisi ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan RPJMD dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, serta menjadi dasar dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum tertangani hingga akhir periode RPJMD Kota Makassar tahun 2014 sampai tahun 2019 dan untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang akan dihadapi pada tahun pertama masa pemerintahan baru. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut. Yang pertama, RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan kebijakan umum setiap prioritas program APBD kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya. Yang kedua, RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1 antara lain bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Dan yang ketiga, selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.
yang dapat direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru. Nah, dalam menyusun RPJMD ini telah dilakukan melalui pendekatan teknokratif, top down, bottom up, partisipatif, serta pendekatan politis dengan melibatkan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan di Kota Makassar untuk menjamin pencapaian visi dan misi program yang telah disusun dan pelaksanaan RPJMD Kota Makassar tahun 2014 sampai tahun 2019 menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Makassar periode 2014 sampai 2019. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai LKPD Kota Makassar periode 2019. Dan pembahasan tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Angkasa, SIM saya 9030011804041. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2019 adalah untuk yang pertama adalah menjabarkan program dari kegiatan rencana strategis Dinas Ketenagakerjaan tahun 2014-2019 ke dalam program dan kegiatan tahunan. Yang kedua adalah menyiapkan acuan bagi RAPD. Yang ketiga, menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program tahunan bagi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Yang keempat adalah pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2019 nantinya dapat terlaksana secara lebih terarah berdasarkan indikator capaian program yang akan atau telah disusun sebelumnya. Selanjutnya, penyusunan rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan 2019 bertujuan agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan 5 tahunan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan Renja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2019 disesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. Kemudian dilakukan pula evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan tahun lalu. Selama tahun 2017, Dinas Ketenagakerjaan mendapatkan alokasi anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk melaksanakan 3 program utama dan 5 program rutin, realisasi capaian target kinerja 3 program utama sampai dengan tahun 2017, yaitu 1 program utama telah mencapai target kinerja 100%, akan tetapi kesemuanya masih dalam kriteria sangat tinggi, yaitu kinerja di atas 91%. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Hilyatun Nisa Marasa Besim dari jurusan Ilmu Ekonomi kelas A angkatan 2018, NIM 90300118043. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang isu-isu penting dalam pelaksanaan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu penduduk sebagai potensi serta sumber daya memiliki peran penting dalam pembangunan, yaitu berupa objek serta subjek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali dengan baik
dapat menjadi faktor penghambat dari pembangunan. Fungsi penduduk sebagai subjek pembangunan yaitu berupa peran aktif penduduk yaitu sebagai stakeholder. Adapun sebagai objek yaitu di mana penduduk dapat merasakan manfaat serta hasil dari sebuah pembangunan. Meningkatnya angkatan kerja yang berpendidikan tinggi menunjukkan indikator keberhasilan dalam bidang pendidikan. Namun apabila angkatan kerja tidak terserap oleh pasar kerja, maka hal itu dapat menambah jumlah pengangguran intelek. Selanjutnya yaitu tentang isu-isu yang dapat diidentifikasi dari hal ini. Yang pertama yaitu tingginya tingkat pengangguran. Selanjutnya yaitu rendahnya mutu dan juga potensi sumber daya manusia. Hubungan industrial yang belum terlaksana dengan baik, serta rendahnya penegakan hukum bagi para pekerja, dan juga masih tingginya pelanggaran hak para pekerja. Demikian penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andisa Berlitantu, jurusan Ilmu Ekonomi, angkatan 2018, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, sekarang akan dijelaskan mengenai rencana pendanaan perangkat daerah. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi rencana program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar tahun anggaran 2019 terbagi dalam skala prioritas sebagai berikut. Prioritas pertama yaitu program peningkatan kesempatan kerja, program peningkatan kualitas tenaga kerja, program pengembangan sistem informasi pasar kerja dan produktivitas ketenaga kerjaan. Prioritas kedua yaitu program pengembangan hubungan industrial dan lembaga ketenagakerjaan. Sedangkan penunjang atau pendukung yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Adapun pendanaan indikatif yang dijelaskan dalam RKPD ini yakni pembangunan bidang ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar tahun anggaran 2019 direncanakan dalam 9 program, 4 program urusan wajib dan 5 program penunjang yang dijabarkan dalam 91 kegiatan yang terdiri dari 31 kegiatan penunjang dan 52 kegiatan urusan wajib. Total kebutuhan dana atau pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2019 adalah 19.865.111.200 rupiah, di mana dari usulan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kota Makassar sebanyak 58 usulan kegiatan yang terakomodir oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebanyak 53 usulan kegiatan. Sebagai penutup, dalam RKPD ini dijelaskan catatan ketersediaan anggaran. Jadi, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam menyusun rencana kerja untuk tahun anggaran yang sedang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan Kota Makassar dan pagu indikatif yang ditetapkan pada RKPD Kota Makassar tahun 2019. Rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2019 memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk tahun anggaran yang sedang disusun dan diperkirakan maju untuk tahun anggaran berikutnya. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Itu dia penjelasan dari kelompok kami.
yakni mengenai RPJPD periode 2005 sampai 2025, RPJMD Kota Makassar periode 2014 sampai 2019, dan RKPD Kota Makassar periode 2019. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadaw.